Dan kalau mengajar gimana? Mengajar saya nanti jam sekarang luar gitu ya. Saya lihat ini di program sekolah jadwal supervisi itu ini kalau tidak salah basic. Jadi kalau memang uang saya mau ajak guru itu bincang-bincang, bisa dibahas juga masalah pembelajaran dan bahas persiapan supervisi. Bisa ya kan? bisa. Ini Bu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin supaya pembicaraan kita nanti terpur dengan baik. Kira-kira Ibu punya harapan nggak berbicara? Saya tentunya karena Bapak sebagai senior dan saya junior di sekolah ini, mungkin dengan ada perbincangan kita nanti ada masukan dari Bapak kan saya bagaimana dalam mengajar, tentu nanti pengelolaan kelas dan sebagainya. Saya berharap ada beberapa masukan untuk meningkatkan bagaimana kedepannya saya mengajar lebih baik. Oh ya, jelas kita bukan informasi saja ya. Ya, saya juga merasa masih banyak belajar juga. Nah, kebetulan saja saya yang supervisi, atau bisa saya yang supervisi. Untuk MPP sudah ya, Bu ya? Sudah ada ya? Oh, ini ya. Jadi materi yang akan disampaikan dengan siswa besok ini tentang apa ya? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Itu ruang lingkupnya nanti Bu? Ya, kalau besok hanya batasi pembahasan mengenai zat nutrisi. Ya. Itu ini udah pertemuan pertama atau memang sudah lanjutan dari sebelumnya? Pencernaan. Baru mau pindah ke pencernaan karena sebelumnya itu materinya sistem pernapasan. Jadi ini untuk materi ini pertemuan pertama. Jadi kalau di kelas biasanya ada kendala nggak Bu dengan murid atau dengan situasi kelas yang Itu biasa lah Pak ya karena remaja. Kalau yang saya temui tidak terlalu banyak sih Pak. Cuma kadang anak-anak ada yang ngantuk biasa. Kemudian ada yang masih ada yang terlambat. Ya mungkin dari kantin. Lagi kalau saya mengajar setelah jam istirahat ada beberapa. Kemudian kalau dari siswa ya seperti itulah Pak. Semacam tidak terlalu parah. jadi kendalanya tidak terlalu berarti gitu kan? Tidak terlalu berarti. Cuman ya kadang-kadang anak-anak itu karena entahlah saya kurang tahu juga mungkin pelajaran ini bagi mereka sulit sehingga kadang ada yang tidak fokus juga. Saya sampaikan kayak seperti kurang konsentrasi. Kalau motivasinya sendiri anak-anak mengikuti pembelajaran gitu. Kalau kelas yang saya yang ajarkan tidak kalau lebih nggak sih Pak. Kalau di persentase sekitar 75% sampai 80 itu sudah cukup. Nah, rencana Ibu untuk yang 30% ini yang tadi sering lambat kemudian mungkin kurang motivasi atau mengantuk di kelas ini apa rencana strategi pembelajaran? Kalau yang sudah dijalankan dan masih saya jalankan seperti itu saat ini ya paling saya ajak secara persuasi dulu Pak. Beberapa anak itu memang secara pribadi saya panggil tapi bukan di jam pelajaran. Mungkin saya istirahat kadang saya panggil. Tapi secara ini tidak pribadi harus ke ruangan. Pokoknya seperti saya ingin jadikan mereka teman gitu. Jadi persuasi dulu jadi mereka merasa tidak dalam kondisi formal dipanggil kan takutnya mereka terintimidasi. Iya betul. Jadi untuk sementara masih seperti itu. Jadi saya dengarkan keluhannya, ceritanya baru mungkin apa tindak lanjutnya. Kalau untuk hasil belajar sendiri gimana? Dari misalnya tadi dengan kondisi motivasinya yang 75% baik, kemudian ada beberapa persen yang kurang baik, jadi untuk hasil belajar sendiri rasanya gitu. Kalau ketuntasan ya karena tadi itu ya Pak. Tapi kalau karena motivasinya lumayan, ya maksudnya tidak 50-50. Hasil belajar kalau dibilang bagus, tapi cukup. Tapi lebih lagi tentu kita harus pada beberapa siswa ini yang mungkin belum cukup bagus ya lagi-lagi tadi persuasi dulu, dan barulah nanti ada berbagai macam pendekatan yang dilakukan. Oke, untuk supervisi ini sendiri Bu, saya coba tanya yang supervisinya. Untuk supervisi ini sendiri, metode pembelajaran apa yang rencananya Ibu terapkan? Untuk
besok ya Pak. Iya. Rencananya saya mau terapkan metode PPJ. Problem, project basis learning ya, basis learning. Ini nanti bentuknya sudah kira-kira pembelajaran, gambaran pembelajaran. Karena ini kan pencernaan, jadi rencananya mereka tetap akan dibagi beberapa kelompok. Nanti saya sebagai guru fasilitatornya akan menunjukkan, mungkin saya akan bawa objeknya langsung. Jadi mereka setiap kelompok akan saya berikan contoh zat nutrisi itu. Nanti kan ada sayuran, sumber mineral. Nanti setiap kelompok mungkin saya minta untuk mencatat nutrisi apa yang terkandung di masing-masing jenis makanan yang dibawa, yang diperlihatkan. Itu kemudian dipresentasikan gitu ya? Iya, di akhir nanti mereka kan setelah menganalisa, mencatat, kan itu proyek bagi mereka nanti. Di akhir mereka akan presentasi hasilnya di depan kelas, apa yang telah mereka temukan, zat nutrisi apa di dalam makanan. Jadi nanti berkelompok gitu ya, kita tetap berkelompok, kemudian diberi proyek tertentu, kemudian dianalisis. Untuk penilaian sendiri itu bagaimana? Penilaian tentunya masih pakai rubrik Pak. Rubrik, karena saya mungkin akan menulis beberapa, kan seperti kunci jawaban saya nanti akan menulis beberapa dan akan lihat berapa nutrisi yang mereka temukan di sana. Misalkan ada vitamin A, harusnya di jeruk misalkan ada vitamin C atau mungkin ada vitamin A nya juga, mereka temukan berapa, nanti akan ada presentasinya. Jadi penemuan mereka itu baik, sangat baik, ya seperti itu. Oke, karena tadi ada pembelajaran berkelompok, itu kan ada nggak ditemukan misalnya siswa-siswa yang misalnya kalau berkelompok dia lebih mengandalkan temannya gitu ya, yang bermain pasif gitu, ada nggak Bu? Nah, itu tadi Pak, kan balik lagi dari awal, ada beberapa yang memang motivasi belajar berbeda. Walaupun kadang sudah kita buat kelompok supaya ya secara random ya, tapi mereka yang mungkin motivasinya kurang tentu dimasukkan ke maksudnya digabungkan dengan kawan-kawan yang tidak belajar sendiri. Namun demikian tetap Pak, kadang beberapa orang yang masih ditemukan masih kalau ya ngantuk, kadang masih ada. Jadi mereka tetap mengandalkan kawannya, masih ada beberapa juga itu Pak. Tadi kan Ibu udah jelaskan kalau untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan persuasif pada siswa tersebut, kemudian ya diberikan mungkin nasihat dan lain sebagainya. Khusus di pembelajaran sendiri di kelas misalnya, itu ketika ada terlihat anak yang kurang motivasi dan sebagainya, itu yang biasanya dilakukan apa? Kalau yang kurang motivasi seperti itu, ya contoh yang tadi ya Pak, mungkin ada yang kadang suka izin Bu, nggak masuk kan? Jadi ya lagi-lagi diajak bicara secara saya tidak langsung, kamu kemana? Aku keluar terus seperti itu. Ditanya mana? Nanti pokoknya saya ingin ajak mereka bicara dengan ini dulu, seperti teman dulu, biar mereka tidak merasa ibu ini terlalu cerewet. Jadi saya harap dengan seperti itu mereka bisa tetap masuk, tapi tetap saya tekankan bahwa ini belajar tidak boleh keluar masuk, tentunya kan untuk meningkatkan motivasi. Kemudian kalau ada yang terlambat, nanti kasih pengumuman. Tapi saya ingatkan kalau besok tidak terlambat lagi, biasanya saya akan selalu, insya Allah saya selalu kasih pujian gitu Pak. Jadi hari ini alhamdulillah kamu udah bisa ini ya, tingkatkan lagi. Tapi alhamdulillah memang beberapa orang berubah tidak terlambat. Jadi diberi apresiasi. Ya, diapresiasi setiap dulu. perubahan siswanya diapresiasi. Apa ya Pak? Kalau media sendiri gimana Bu? Oh ya, tadi kan saya sebutkan juga Pak, ini media besok saya bawa langsung medianya sayuran, mungkin ada yogurt juga, walaupun yang mentah ya. Iya. Sama beberapa sayuran, buah-buahan, mungkin nasi juga karena sumber karbohidrat. Medianya seperti itu. Jadi setiap kelompok ini nanti rencananya satu media yang sama atau dibeda? Dibedakan, nanti akan dibedakan. Ada yang karbo, kemudian nanti ada yang proteinnya, mineral, biar mereka menemukan. Baru di hasil akhir kan mereka presentasi, jadi mereka jadi punya banyak informasi. Ya. Kalau saya lihat ini RPP Ibu ini sudah cukup baik. Kemudian juga tadi yang Ibu sampaikan mengenai media tadi, secara tidak langsung meskipun metode pembelajarannya
PJB, PBL ya, Ya. Project Based Learning ya. Yes, dari- Itu tapi ibu ini sudah menggunakan secara tidak langsung ini sudah menggunakan diferensiasi konten ya, jadi karena ibu bedakan dari segmen portfolio. Berikutnya saya pikir ini nggak ada kendala, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik besok. Kalau daya dukung sendiri gimana Bu? Apa yang misalnya ibu butuhkan dari sekolah, dari rekan-rekan atau dukungan sarana untuk peningkatan pembelajaran di sekolah ini? Itu tadi Pak, kan seharusnya bukan seharusnya ya, seharusnya begini, mereka meskipun disajikan media langsung konkret seperti tadi Pak beberapa zaman, tapi sepertinya kami masih, kalau dibilang kekurangan mungkin tidak, jadi sebaiknya kan ada video ditayangkan juga Iya. gitu kan Pak. Jadi fokus ada kemarin punya beberapa, tapi mungkin ada digunakan di labor mungkin atau di ruang lain Iya, kan. Jadi kan tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi berharap, kalau kita berharap boleh kan Pak. Iya betul. Kalau saya berharap di setiap kelas, kalau tidak di setiap kelas mungkin ada satu kelas khusus untuk ruang belajar, jadi bukan lab, bukan ruang guru, memang satu ruang belajar khusus yang ada infografisnya sudah terpasang, Iya. sudah include langsung, jadi kita tinggal Kita sebagai guru mapel Iya. colok saja gitu Pak. Jadi walaupun satu saja, yang penting untuk pembelajaran. Kemudian kalau dari rekan-rekan sejauh ini jadi ada kalau pembelajaran seperti itu mereka sangat mendukung sekali. Bahkan ada yang bertanya juga mungkin mau adaptasi cara metode seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak kita sekarang ini itu kalau menurut ibu tadi itu kan sebenarnya butuh juga audio visual gitu ya, Iya. untuk ini ya. Jadi sebenarnya nggak harus satu ya Bu ya. Wah, kalau bisa ya idealnya sih setiap Kalau saya idealnya seluruh kelas ada. iya betul. Seperti kita lihat di sekolah-sekolah besar, tapi ya berharap kan boleh Iya. Pak. Tapi setidaknya ya satu dulu kan. Minimal ada contohan kita gitu ya. Untuk kondisi ruangan sendiri dengan apa kan ada itu beberapa sekolah saya lihat itu kadang-kadang karena mungkin ruangannya terlalu kecil kemudian siswa yang terlalu banyak jadi overload gitu ya, jadi tidak bisa untuk ruangan yang besok sendiri gimana? Kalau Jumlah siswa saya sudah cukup memadai, kalau karena jumlah siswa hanya 25 orang, sekitar 25 orang. Iya. Jadi ideal Pak, kalau tidak sampai sesak. Masih ada space kosong. Saya pikir itu Bu, saya pikir persiapan itu sudah cukup baik, kemudian tadi SPP-nya juga sudah cukup bagus. Intinya saya mendukung, mudah-mudahan inovasi Ibu ini menerapkan berbagai metode pembelajaran ini nanti bisa diadaptasi oleh rekan-rekan yang lain ya, sehingga sekolah kita nanti siswa-siswanya lebih termotivasi untuk belajar. Jadi besok itu saya izin karena saya yang ditugaskan untuk supervisi, jadi mengambil dokumentasi untuk Ibu dan tidak perlu apa namanya grogi ya karena biasa saja anggap biasa saja ya. Jadi jalankan sesuai dengan saja. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik. Tadi sudah kita sampaikan, dan juga cukup maksimal. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya pastinya lega Pak. Sudah selesai pembelajaran dan sudah mengikuti melaksanakan supervisi. Ibu Dwi tadi merasa ini ya, merasa supervisi ini seperti sebuah wilayah gitu ya. Ya betul Pak. Sebenarnya supervisi ini bukan untuk itu. Jadi supervisi ini adalah bagaimana kita itu sama membutuhkan informasi untuk perbaikan pembelajaran. Tapi saya lihat tadi itu sudah baik, hanya menekan di awal yang lainnya saya pun juga seperti itu. Untuk kendala sendiri tadi apa yang Ibu rasakan? Ya karena metode pembelajaran yang digunakan adalah PBL ya Pak. Itu kan dimana anak-anak harus berdiskusi, kemudian anak-anak harus menganalisa masalah, kemudian presentasi. Jadi sepertinya terkendala di waktu. Harusnya kan dalam waktu 2 jam pelajaran itu udah selesai, tapi ya itu belum maksimal saja Pak, karena sepertinya waktunya kurang, tidak maksimal. Mungkin tadi ada berapa kelompok tadi? Tadi ada 5 kelompok. Dari kelompok ya. Kemudian juga dia butuh waktu untuk mempersiapkan presentasinya mungkin. Iya, jadi buat presentasi juga anak-anak kan kadang ingin bagus, lebih sempurna, jadi kan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi siapa yang presentasi masih lempar-lemparan. Kadang-kadang menjawab gitu ya. Ada yang mau, Ada yang enggak. mau, ada yang kawannya mau tapi kawannya yang tidak setuju gitu. Ada yang kurang mau ditunjuk. Ya, terlepas masalah waktu, saya pikir dari rencana pembelajaran yang sudah disusun ini itu hampir semuanya pelaksana ya, meskipun ada beberapa bagian yang mungkin ke depan harus kita perbaiki. Tapi menurut Ibu tadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum? Sepertinya sudah, karena itu kan di tujuan pelajaran agar anak-anak mengenali zat-zat gizi terkandung dalam makanan. Jadi mereka pada saat saya lemparkan pertanyaan sudah bisa semua yang saya inginkan, zat makanan yang terkandung di situ sudah disebutkan semua sampai dari awal sampai akhir. Ke depan dari pengalaman yang Ibu dapatkan sama observasi selama pengajian juga, ke depan apa perbaikan-perbaikan yang mungkin Ibu lakukan lagi untuk pembelajaran anak-anak? Yang pastinya tadi kan saya sudah sebutkan bahwa mungkin karena kurang waktu, mungkin saja itu kendalanya, mungkin saya di awal juga kurang persiapan seperti pembagian kelompok ini untuk kedepannya mungkin harus dimaksimalkan waktu tersebut supaya tercapai semuanya, dapat anak-anak bisa berdiskusi dengan baik juga, kemudian menganalisa semua materi dengan baik juga. Ya jelas saya ingin supaya untuk kedepannya persiapan dari pembelajaran di kelas ini sudah lebih dimatangkan Artinya rencananya planningnya harus lebih baik supaya di kelas sudah maksimal. Iya. Tidak banyak. Ada rencana ingin melaksanakan pembelajaran beriktisasi dan cepat, maksudnya ya beriktisasi baik itu di konten berbeda ya, kemudian ataupun di hasil. Tadi kan hasilnya presentasi aja tuh, Iya. apa mau nanti coba misalnya satu ini boleh presentasi, satu bikin video saja. Rencana ada ya Pak, kita ingin merubah dari hal-hal yang biasa kita lakukan, itu ingin merubah ya, terlepas dari itu tentunya juga saya butuh dukungan dari pihak sekolah juga, dari kawan juga, supaya tercapailah apa yang ingin diinginkan, agar anak-anak juga lebih kreatif, Ya betul. tidak hanya sekedar presentasi di kelas saja. Bahkan mungkin nanti anak-anak bisa buat produk Ya. produk seperti kalau biasa mungkin ada juga. Jadi bisa efeknya bisa lebih bagus Pak. Mungkin ada langkah-langkahnya di video seperti ini. Ya, saya lihat tadi kan beberapa siswa yang ketika Ibu mengajar tadi, mereka ada yang memang sangat antusias ketika Ibu menjelaskan. Ada beberapa orang, saya pikir itu sepertinya anak-anak dengan kemampuan auditori ya. Kemudian ada juga tadi yang ketika Ibu kasih media pembelajaran, dia sangat antusias melihatnya. Saya pikir itu mungkin visual, atau ada juga tadi yang pas praktek ya, sangat aktif sekali ya, aktif estetis. Mungkin
ke depan itu bisa dipetakan ya Bu, akan Iya Pak. digali, kemudian nanti seperti yang kita sampaikan tadi itu dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka lebih efisien. Mungkin masalah waktu tadi sebenarnya kalau saya pikir nggak ada kekurangan di ibu, kekurangannya mungkin ada anak-anak yang dia visual, kemudian tidak mungkin tidak di kelompok tersebut tidak banyak tidak agak pemalu gitu ya, jadi dia harus presentasi gitu ya. Berarti Depan gitu ya. mudah-mudahan nanti Pak ya. Ya, kita petakan Potensi. untuk ini aja, untuk kira-kira yang ibu butuhkan ke depan selain tadi ya ibu sudah sampaikan harapan-harapan ibu berkaitan ke depan, dukungan-dukungan seperti apa yang ibu butuhkan baik dari sekolah, dari rekan-rekan maupun dari siswa kira-kira supaya rencana ibu pembelajaran berprestasi, kemudian PJBL, PBL dan lain sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik. Dukungan yang saya sebutkan itu sudah saya rasa sudah jelas, tapi paling penting kalau bagi saya Pak, saya pribadi karena saya orangnya nih apa itu saya mudah hati, jadi kalau saya paling penting itu adalah dukungan supaya motivasi saya nih on terus, support itu paling penting kalau bagi saya, Support dari rekan-rekan. support dari rekan-rekan dan juga tentunya ilmu dari beberapa kawan-kawan semua. Masuk fasilitas tadi kira-kira ada yang ganggu nggak? Ada yang kurang nggak? Kalau di kelas Iya. di wawancara sebelumnya kan kita sudah Oh, iya. juga saya sebutkan Pak, saya butuh Ya yang apalagi kan lebih teknologi ya. kencang, maunya saya ada di fokus kan lebih enak senantiasa ada yang video. Tapi tadi saya pikir ibu sangat kreatif sekali, sudah apa namanya menggunakan media-media yang sangat kontekstual ya. Di sini kan karena memang budayanya pertanian, tadi ibu gunakan sayur, ibu gunakan wortel ya. Jadi itu apa? Memang inspirasi sendiri, ya? Memang digali sendiri atau memang ada inspirasi dari luar? Bukan inspirasi juga ya Pak, karena kan kita sebelum ini kan sudah belajar Oh, iya. bahwa ada media pelajaran yang harus kita sesuaikan dengan kondisi sekolah, dan memang di sini juga yang bisa saya tampilkan kalau mau video seperti yang saya jelaskan kan tidak susah. Iya, betul. Jadi dan kebetulan ya Pak tahu juga bahwa di sini memang sayuran, umbi-umbian, dan di situ kan memang paling mudah tidak mereka lebih kenal juga kalaupun disebutkan satu persatu jenis sayuran yang aman. Mereka lebih mudah menangkap lebih belajar mudah. ya. Saya pikir itu Bu, saya ucapkan selamat ibu sudah melewati fase mengikuti pelajaran yang baik dan berkualitas. Terima kasih atas waktu ibu menyempatkan diri, bersedia diobservasi, sedia juga melibatkan diri dari percakapan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah ibu lakukan tadi juga dapat